beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Apa kabar Anda? Sudah tidak sabar untuk beribadah secara offline? Tenang, minggu ini kita masih beribadah secara online terlebih dahulu. Namun sebelum kita beribadah, kita akan simak terlebih dahulu informasi berikut ini. It is the name of Jesus Christ, my King. Gereja Baptis Indonesia Rosipina juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi mereka yang tengah merayakannya dalam minggu ini. Siapa saja mereka? Ini dia. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, Anda bisa memberikannya dalam nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda berikut ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Selamat menikmati ibadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Mari kita mau beribadah bersama-sama. Persiapkan hati dan pikiran kita. Saya memberikan waktu untuk Bapak Ibu bersaat teduh secara pribadi. Dalam Kolose 3 ayat 15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Mulia setiamu Bapa, ya Allah kami. Rahmat-Mu selalu kami rasakan setiap hari. Mulia setiamu
bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau, karena kasih-Mu, Engkau telah menyatukan setiap kami sebagai tubuh Kristus. Terima kasih Bapa, kami mau lebih lagi memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau bersuka cita bersama dengan menyanyikan lagu tersebut, yaitu Satu Kita Sekalian. Satu kita sekalian, kasih Tuhan menyatukan. Bersatulah kita dalam roh Tuhan. Satu kita sekalian, mari nyanyi sekalian. Kasihnya kita rasakan, bergandengan tangan kita nyatakan. Satu kita sekalian, kita sekalian, bersama di dalam Tuhan. Tak ada yang dapat memisahkan, semua bergandeng tangan. Kita sekalian, bersama di dalam Tuhan. Tak ada yang dapat memisahkan, kasihnya menyatukan. Satu kita sekalian, kasih Tuhan menyatukan. Bersatulah kita dalam roh Tuhan. Satu kita sekalian, mari nyanyi sekalian. Kasihnya kita rasakan, bergandengan tangan kita nyatakan. Satu kita sekalian, kita sekalian, bersama di dalam Tuhan. Tak ada yang dapat memisahkan, semua bergandeng tangan. Kita sekalian, bersama di dalam Tuhan. Tak ada yang dapat memisahkan, semua dengan kasih-Nya. Mari katakan satu kita sekalian. Satu kita sekalian, kasih Tuhan menyatukan. Bersatulah kita dalam roh Tuhan. Satu kita sekalian, bersatulah kita dalam roh Tuhan. Satu kita sekalian, bersatulah. Bersatulah kita dalam roh Tuhan. Satu kita sekalian. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Engkau menyatukan setiap kami, Bapa. Pakai setiap kami, Yesus. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan
Tuhan, jadikan setiap kami satu tubuh di dalam Engkau. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami Tuhan, Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan dan Allah kami, yang telah melawat kami di saat nyanyian dan pujian kami naikkan kepadamu. Kami sungguh diteguhkan dan dikuatkan oleh hadirat dan kasih kuasa-Mu yang mengalir ketika nyanyian dan puji-pujian kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur karena ibadah ini kami juga boleh membawa doa-doa kami, bahkan juga membawa persembahan syukur kami karena Tuhan telah memberkati kami dengan berkecukupan. Tuhan, karena itu saat ini kami membawa hidup kami, hati kami kepadamu untuk diajar dan dilawat oleh kuasa kebenaran firman-Mu. Karena kami sungguh Tuhan memerlukan firman-Mu dalam hidup kami. Dan untuk itu kami berdoa bagi hamba-Mu, biarlah urapan daripada Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu sebagaimana seharusnya. Dan biarlah Roh Kudus juga yang menolong setiap jemaat-Mu untuk memahami dan mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga jemaat-Mu dikuatkan, diberkati, dipulihkan oleh kuasa kebenaran firman-Mu, dan Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh bersyukur boleh kembali beribadah dengan Bapak Ibu semua di minggu pertama di bulan yang baru, bulan Agustus ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema daripada pemberitaan firman hari ini adalah kesatuan suami dan istri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penting sekali kita memahami mengenai pengajaran firman Tuhan tentang kesatuan suami dan istri pada saat ini, pada zaman ini. Mengapa? Karena kita sedang berada di masa-masa di mana orang mempunyai keterbukaan yang luar biasa. Apa yang dulu dianggap aib, sekarang seperti hal yang biasa kalau disingkapkan, dibukakan. Kalau dulu orang menyebarkan undangan untuk hadir dalam pernikahan mereka, membuat pengumuman rencana pernikahan mereka, itu adalah sesuatu yang menggembirakan. Tetapi sekarang ini saudara-saudara, ada beberapa orang atau sebagian orang dengan tidak malu lagi, dengan terbuka mengumumkan mengenai perceraian mereka dengan apapun alasan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan akan mengajar kepada kita tentang kesatuan suami dan istri melalui pengajaran Tuhan Yesus yang menolak tentang perceraian di dalam Injil Matius. Ada dua bagian firman Tuhan dari Injil Matius yang kita baca berkaitan dengan pernyataan Tuhan Yesus akan kesatuan suami dan istri dalam konteks perceraian. Yang pertama adalah Matius 5 ayat 31 dan 32. Bunyinya demikian, saya bacakan kepada kita.
Matius 5 ayat 31 sampai 32. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Inilah bagian firman Tuhan yang ada di dalam bagian khotbah di bukit, pengajaran Tuhan Yesus di khotbah di bukit yang berkaitan dengan nilai-nilai daripada hidup atau etika daripada umat Tuhan, umat kerajaan sorga. Kemudian yang kedua dalam Matius 19. Matius 19, mari kita buka. Matius pasal 19 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan kepada kita, bunyinya demikian. Matius 19 ayat 1 sampai 11. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian Injil Matius 19 ayat 1 sampai dengan 11 ini, itu berbicara tentang jawaban Tuhan Yesus terhadap orang Farisi yang datang untuk mencobai dia. Ayat 3 berkata, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, saudara-saudara, inilah sebuah pertanyaan jebakan bagi Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus berkata boleh, maka orang Farisi yang ahli Alkitab ini akan mengutip ayat Alkitab juga dan berkata, bukankah Tuhan telah mempersatukan orang yang sudah menikah? Tapi kalau Tuhan Yesus berkata tidak boleh secara langsung, maka mereka kembali mengutip bagian daripada pengajaran Musa yang ada di Talmud mereka, yaitu bahwa Musa mengizinkan orang bercerai dengan memberikan surat cerai. Dan itu kita bisa baca di dalam ayat yang ke-7. Nah, karena itu Tuhan Yesus menjawab pertanyaan, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Dengan cara diplomatis, dia menjawab dengan cara yang smooth, dengan mengajak para ahli Alkitab ini untuk masuk ke dalam pengajaran firman Tuhan, yaitu dengan pertama berkata bahwa perceraian adalah sesuatu yang tidak diizinkan Tuhan karena alasan daripada kesatuan suami dan istri itu. Kesatuan suami dan istri dikatakan di dalam ayat 4 ini adalah kesatuan dalam ikatan kesetaraan. Perhatikan ayat 4. Tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Di dalam jawaban Tuhan Yesus ini terkandung sebuah kebenaran yang tidak bisa disanggah. Bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Karena mereka sama-sama ciptaan Tuhan, maka mereka memiliki kesetaraan. Nah, mari kita buka Kejadian, kitab Kejadian pasal 2, ketika firman Tuhan menceritakan mengenai
peristiwa penciptaan manusia itu. Di dalam ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata begini, Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat ini diceritakan mengenai mengapa Tuhan menciptakan manusia. Maksudnya menciptakan perempuan, Hawa, kepada Adam. Yaitu karena Tuhan melihat bahwa laki-laki itu tidak baik seorang diri. Awalnya Tuhan menciptakan segala binatang, lalu membawanya kepada Adam, lalu Adam memberi nama kepada semua hewan itu. Tapi Tuhan melihat tidak ada satupun jenis hewan dan binatang itu yang cocok menjadi setara dengan Adam. Sehingga di dalam ayat yang ke-19, ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata begini, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi ada 2 kali Tuhan menggunakan kata sepadan. Dan Tuhan menciptakan Hawa, perempuan terhadap laki-laki itu. Yaitu pasangan yang bukan sama-sama merupakan ciptaan Tuhan, tetapi lebih daripada sekadar sama-sama ciptaan Tuhan, tapi perempuan itu diciptakan sepadan dengan laki-laki. Kata sepadan di sini mengandung keharmonisan. Kata sepadan di sini berkaitan dengan kesetaraan. Memang fungsinya akan berbeda. Laki-laki dalam rumah tangga perannya, fungsinya berbeda. Perempuan di dalam rumah tangga peran dan fungsinya berbeda. Tetapi perbedaan antara peran dan fungsi ini, bahkan perbedaan dengan proses penciptaan itu sendiri pun tidak membuat mereka berbeda dalam kesetaraan. Adam diciptakan memang dari tanah lalu dibentuk, kemudian ditiupkan roh Tuhan kepadanya dan dia hidup. Sedangkan Hawa diambil dari tulang rusuk laki-laki, lalu dibentuk oleh Tuhan menjadi perempuan. Proses penciptaan laki-laki dan perempuan memang berbeda. Tetapi kedua-duanya adalah ciptaan Tuhan. Tapi kalau begitu bukankah kita berkata juga, binatang adalah ciptaan Tuhan? Betul. Tetapi karena itulah maka Tuhan berkata, yang sepadan. Sepadan artinya memiliki kesetaraan, memiliki keharmonisan satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suami dan istri adalah memiliki kesatuan dalam ikatan kesetaraan. Mengapa ini penting? Karena di dalam budaya Yahudi tertanam sebuah konsep paternalistik yang sangat kaku. Bahwa laki-laki itu adalah pemilik wanita. Sering sekali wanita itu diperlakukan oleh orang Yahudi seperti propertinya mereka, seperti rumahnya, seperti hewan-hewan mereka yang bisa mereka perlakukan semaunya. Sama seperti banyak budaya suku, budaya bangsa di dunia ini yang menganggap bahwa wanita itu hanyalah sebuah properti daripada laki-laki, di mana laki-laki itu berkuasa penuh, berbuat semenang-menang, dibolehkan saja. Ajaran Alkitab tidak berkata seperti itu. Ajaran Alkitab dari awal mengajarkan perempuan itu setara dengan laki-laki. Kalau kita masuk kepada kasus-kasus perceraian, ada wanita diceraikan karena belum memberikan anak. Padahal belum tentu si istri yang mandul. Mungkin yang laki-lakinya yang mandul. Ada perempuan yang diceraikan karena tidak disetujui oleh mertua. Saudara-saudara,
perlakuan terhadap wanita atau perempuan yang tidak setara dengan Allah, dan tidak setara dengan Adam, seperti yang direncanakan Tuhan, akan memberikan kepada kita nilai-nilai pernikahan yang rendah. Tetapi ketika kita memiliki pemahaman perspektif seperti yang diajarkan oleh Tuhan tentang kesetaraan seorang suami dengan istri, kesetaraan istri dengan seorang suami adalah sebuah ikatan kesetaraan karena diciptakan sebagai manusia yang sama, diciptakan dalam kesepadanan, keharmonisan, itu akan membuat kita melihat keluarga itu adalah keluarga yang kudus, keluarga yang kokoh, keluarga yang tidak terpisahkan. Tetapi firman Tuhan Yesus tidak hanya mengatakan kesatuan dalam ikatan kesetaraan. Karena itu dilanjutkan di dalam ayat 5, Matius 19 ayat 5. Saya bacakan untuk kita, Matius 19 ayat 5 berbunyi demikian. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat 5 dan 6 berbicara mengenai kesatuan dalam ikatan satu daging. Firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, laki-laki itu menjadi suami daripada si istri itu menjadi istri daripada si suami. Maka mereka akan menjalani kehidupan yang satu di dalam daging. Mari kita baca 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6. Ayat 15-16, firman Tuhan berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul, menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Firman Tuhan di dalam menasehati jemaat di Korintus, agar mereka tidak jatuh di dalam atau tidak hidup terus-menerus dalam percabulan. Memberikan pengajaran bahwa seorang laki-laki yang mengikatkan dirinya dengan seorang perempuan dalam percabulan, maka dia menjadi terikat di dalam satu tubuh. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Mengapa saudara-saudara? Maaf ini, ayat ini berbicara mengenai kehidupan terdalam daripada seorang suami dan seorang istri. Ini berbicara bukan hanya masalah sentuhan fisik. Tetapi ini berbicara mengenai bagaimana seorang suami, seorang istri ketika mereka melakukan persepadanan, itu mereka masuk ke dalam sebuah ikatan, kesatuan emosionalnya, kesatuan jiwa, kesatuan di dalam pikiran dan perasaan keinginannya. Jadi menyatu. Ini yang mau dikatakan oleh Tuhan. Seorang suami dan seorang istri diikat oleh sebuah ikatan satu daging.
Karena suami istri itu bukan saja mereka diikat dalam satu tempat tinggal, satu rumah. Bukan saja diikat dalam satu nama yang baru di paspor mereka. Tetapi mereka terikat dengan sebuah ikatan batin yang menyatu. Kesatuan fisik yang mereka lakukan tidak hanya berkaitan dengan fisik jasmaninya saja, tetapi berkaitan dengan masalah psikologisnya, jiwanya, perasaannya, keinginannya. Saudara-saudara, karena itu Tuhan berkata, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Dan kalau kita hubungkan ini dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 31-32 dan ayat yang di dalam Matius 19 ayat yang ke-6, mari kita baca lagi ya, Matius 19 itu. Matius 19 yang berbunyi seperti ini, saudara-saudara. Matius 19 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9 bunyinya demikian. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ini dengan tegas berkata bahwa Yesus mengatakan ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya, ya, baik itu karena zina, lalu dia kawin lagi, maka laki-laki itu dianggap dalam perzinahan dalam hubungannya dengan istrinya yang baru. Jadi wanita yang berzina, istri yang berzina diceraikan oleh suami, tetapi suami kemudian menikah lagi, itu sama dengan dia berzina. Jadi di sini ada hukum yang sama, yang setara. Ya. Karena itu di dalam 1 Korintus dikatakan, kalau ada yang bercerai, itu bukan kehendak Tuhan, lalu dia harus hidup seorang diri. Tidak boleh menikah lagi. Saudara-saudara, karena hukum satu ikatan daging ini. Seorang penyanyi membuat sebuah lagu yang berkata separuh jiwanya itu hilang ketika dia bercerai dengan istrinya. Jadi separuh jiwa itu bagaimana hidup dengan separuh jiwa? Tentu sangat menderita. Tentu sangat bermasalah. Karena itu Tuhan berkata, engkau disatukan dalam kesatuan ikatan satu daging. Tapi Pak, di sini dikatakan boleh berzina. Kalau dia berzina, kalau dia berzina, boleh menceraikan dia kalau dia berzina. Tidak, saudara-saudara. Matius 19 berlatar belakang dengan Matius 18. Matius 18 berkata bahwa ada seorang raja yang menemukan bendaharanya telah melakukan korupsi yang luar biasa, lalu menangkap dia, menyita semua hartanya, bahkan bendahara itu bersama istrinya dan anak-anaknya akan dijadikan budak, tapi hutangnya tidak terbayar. Lalu bendahara itu memohon-mohon belas kasihan supaya dia dikasihani oleh raja. Nah, raja ini berbelas kasihan dan berkata, baik kalau begitu, semua hutangmu saya putihkan. Engkau dan istrimu boleh pulang dan anak-anakmu boleh bawa pulang. Orang ini pulang dengan sukacita, dengan gembira. Tetapi di tengah perjalanan dia melihat ada temannya. Lalu dia ingat bahwa temannya itu punya hutang sama dia. Hutangnya tidak seberapa dibandingkan dengan hutang yang telah dia miliki terhadap raja itu. Dia marah, dia temui temannya itu, dia pukulin, lalu dia bawa
ke kantor polisi. Dia paksa temannya itu membayar hutangnya. Perbuatan bendahara yang jahat ini dilaporkan ke raja. Lalu raja berkata, tangkap dia, karena dia tidak tahu arti berbelas kasihan. Saudara-saudara, saya sudah bertemu dengan beberapa keluarga yang mengalami perpecahan akibat perzinahan. Tetapi ketika mereka kembali kepada Tuhan, ketika si istri kembali kepada Tuhan, si suami kembali kepada Tuhan, dan mereka mengatakan mereka mengalami pengampunan Tuhan, mereka mau mengampuni pasangannya, lalu mereka kembali bersatu. Satu keluarga yang saya kenal dengan baik, keluarga itu diberkati Tuhan. Anak-anaknya melayani Tuhan. Luar biasa. Yesus berkata bahwa aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Sebenarnya maksudnya, kalau engkau berani menceraikan istrimu karena zina, engkau juga tidak boleh berzina. Karena itu engkau harus ampuni istrimu. Engkau harus ampuni pasanganmu. Sebab kalau engkau melakukan itu, maka engkau tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pasanganmu. Kesatuan yang kedua, suami dan istri, adalah kesatuan dalam ikatan daging. Tetapi yang ketiga, saudara-saudara, ini diajarkan di dalam 1 Korintus pasal 7. Ya, mari kita buka firman Tuhan, 1 Korintus pasal 7, di mana firman Tuhan berkata, 1 Korintus pasal 7, bunyinya demikian, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku, adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertahan. Ikatan yang kedua, kesatuan yang ketiga adalah dalam ikatan kepemilikan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, di dalam ayat 3 firman Tuhan berkata begini, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Jadi di sini diajarkan, ditegaskan bahwa dalam hubungan suami dan istri, maka suami harus melakukan kewajibannya terhadap istrinya, begitu juga istrinya harus melakukan kewajibannya terhadap suaminya. Tetapi yang menarik adalah bahwa kewajiban yang ditekankan di sini bukan kewajiban berkaitan dengan masalah mencari nafkah untuk istri, atau melayani istri dengan menyediakan sarapan paginya, mencuci pakaian. Tetapi tanggung jawab yang diajarkan di sini masuk ke dalam apa yang dikatakan di dalam ayat 4. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi. Jadi kewajiban di sini berbicara tentang kewajiban batiniah dari seorang laki-laki terhadap istrinya, kewajiban batiniah seorang istri terhadap suaminya. Alasannya sederhana. Karena tubuh si istri milik suami. Tubuh suami milik si istri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cara berpikir ini benar? Mereka suami dan istri setara, sepadan
diciptakan Tuhan. Mereka suami istri satu ikatan dalam ikatan daging yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Maka konsekuensinya adalah si istri harus mengingat bahwa tubuhnya, dirinya adalah milik suami. Si suami juga harus menyadari itu, bahwa dirinya, tubuhnya adalah milik si istri. Dan itulah mengapa dilarang untuk melakukan perselingkuhan, perzinahan dengan orang lain. Masuknya orang ketiga dalam hubungan suami istri menjadi salah karena merusak kesatuan dalam kepemilikan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan bagi kita yang mengajarkan tentang kesatuan suami dan istri di dalam pengajaran Alkitab. Oleh karena itu, mari kita mengembangkan kebenaran ini dalam hubungan kita, dalam rumah tangga kita. Sebagai suami, mari kita selalu melihat istri kita adalah pribadi yang utuh, yang sepadan dengan kita. Dia tidak lebih rendah daripada kita sebagai suami. Walaupun mungkin status sosialnya tidak sama dengan kita sebelum kita menikah dengan dia. Demikian juga dengan seorang istri. Seorang istri tidak boleh menganggap suaminya lebih rendah hanya karena penghasilannya lebih tinggi daripada suaminya. Kita adalah setara. Kita dibedakan dalam fungsi, dibedakan dalam peran. Tapi suami dan istri adalah setara dan sepadan. Yang kedua, kita telah diikat dalam satu ikatan daging. Penaklukan diri yang total, penyerahan diri yang total adalah ketika seorang perempuan menyerahkan tubuhnya kepada orang lain. Seorang laki-laki menyerahkan tubuhnya kepada orang lain. Dan itulah yang telah dilakukan oleh suami dan istri. Karena itu tidak bisa dipisahkan. Dan yang ketiga, kesatuan suami dan istri adalah kesatuan yang diikat di dalam kepemilikan. Kalau tubuh kita saja milik pasangan kita, bukankah seharusnya kekayaan kita juga menjadi milik pasangan kita? Karena itu saudara-saudara, saya menilai kalau ada pasangan yang menikah, lalu dalam ikatan perjanjian nikah itu mereka berkata bahwa harta dari penghasilan mereka sebelum menikah menjadi milik masing-masing. Jadi milik si wanita, menjadi milik si laki-laki. Saya pikir itu adalah karena ada sebuah prediksi, antisipasi seandainya nanti mereka bercerai. Padahal sebagai orang Kristen, kita tidak boleh memiliki sekecil apapun konsep untuk berpikir bercerai. Perbedaan-perbedaan kita dengan pasangan kita itu adalah sesuatu yang manusiawi. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah. Tetapi perbedaan-perbedaan itu tidak akan kita biarkan merusak kesatuan suami dan istri di dalam kesetaraan dan kesepadanan yang diciptakan Tuhan. Di dalam ikatan daging yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Dan ikatan kepemilikan yang menjadi hukum Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami akan kesatuan suami dan istri dalam pernikahan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan pasangan bagi kami. Seorang pribadi yang walaupun berbeda hobi, berbeda pendidikan, berbeda karakter. Tapi itu adalah pasangan yang Tuhan jadikan yang setara dan sepadan dengan kami. Kau mengatakan bahwa kesatuan kami dengan pasangan kami adalah kesatuan dalam ikatan satu daging.
Kami telah menyerahkan diri kami satu dengan yang lain. Karena itu kami tidak akan membiarkan diri kami, tubuh kami, untuk kami serahkan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Kau mengajarkan supaya kami melakukan tanggung jawab kami, yaitu tanggung jawab kepemilikan. Biarlah kami suami mengatakan, tubuh kami adalah milik istri kami. Istri berkata, tubuhnya adalah milik suaminya. Sehingga ia, baik itu suami maupun istri, hidup di dalam tanggung jawab, saling melindungi, saling menjaga, memelihara. Ya Tuhan, berkatilah rumah tangga jemaat-Mu. Apabila di antara mereka mengalami pergumulan dalam hubungan suami dan istri, kiranya firman-Mu melembutkan hati mereka. Firman-Mu menuntun mereka untuk menundukkan diri kepada kehendak-Mu yang kudus, sehingga rumah tangga mereka diberkati. Hubungan mereka menjadi harmonis, mereka menjadi berbahagia, ekonomi mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati. Kiranya gereja-Mu, Gereja Baptis Rospina ini, Engkau berkati ya Tuhan. Dan melalui pelayanan daripada hamba-hamba-Mu yang ada di gereja ini, maka umat-Mu dibangun menjadi umat yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang berkarakter Kristus, dan yang berjiwa misioner. Berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan di dalam rumah tangga mereka, di dalam keharmonisan, kebahagiaan rumah tangga. Berkati sebagai orang tua, berkati sebagai anak-anak, berkati ekonomi mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami telah bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa syafaat. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang Tuhan izinkan untuk kami bisa nikmati bersama-sama, untuk kami bisa lakukan bersama-sama. Sekalipun kami ada di tempat kami masing-masing, tapi kami percaya ini sama sekali tidak mengurangi hasrat kami untuk menyembah Tuhan.
Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Engkau juga memberkati hamba-Mu ya Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar apa yang ditaburkan, firman yang ditaburkan, boleh menjadi berkat dan acuan untuk kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Saat ini ya Tuhan, kami terus mendoakan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi Bapak Presiden, wakil dan segenap menterinya ya Tuhan. Juga secara khusus kami berdoa untuk tenaga medis, dokter dan perawat yang menangani COVID-19. Tuhan, kami minta biar Tuhan sendiri memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintahan dan kepada semua pihak yang terlibat, agar mereka dimampukan untuk menolong setiap rakyat Indonesia yang terkena musibah ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong setiap rakyat Indonesia. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa kami. Kami tahu Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih. Kami terus mendoakan juga untuk segenap umat-Mu Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Rosipina, dimanapun mereka berada. Saat ini kami berdoa agar Tuhan senantiasa memberkati hidup mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau memberkati mereka. Kalau mereka punya masalah dalam kehidupan mereka, Tuhan Engkau yang mendengar setiap seruan doa mereka. Engkau yang memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan untuk mereka bisa menghadapi setiap permasalahan yang di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua rekan-rekan yang terlibat, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, di dalam ibadah hari ini. Dan kami percaya berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan mendedikasikan segenap kehidupan kami bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kami mau serahkan semua yang kami lakukan hari ini, pujian dan penyembahan, hati kami serahkan kepadamu. Biarlah setiap korban ucapan syukur kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah melawat kami dan memulihkan hidup kami. Engkau telah memberkati kami Tuhan, baik melalui kasih kuasa-Mu yang mengalir dengan hebat dalam ibadah ini maupun melalui kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau berdoa agar Kau memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani, baik sebagai pemberita firman, pemimpin pujian, para pemusik, worship leader, maupun operator daripada multimedia. Ya Tuhan, berkatilah agar kami boleh semua setia di dalam melayani Tuhan. Demikian juga kami berdoa kiranya dalam anugerah dan kemurahan-Mu, minggu depan kami boleh kembali berhimpun bersama untuk beribadah, meninggikan memuliakan nama-Mu, dan kami diberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Jemaat Tuhan kekasih Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sepanjang hidupmu, bahkan sampai Maranatha di mana Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhan, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran,
berjumpa dalam ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan bagi Tuhan.